Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Kamis 14 November tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Ahli Bangunan Agung. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita pagi ini dengan judul Ahli Bangunan Agung. Dan ayat firman Tuhan Ibrani 3 ayat 4, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Bait suci Yahudi dibangun dari batu pahat yang digali dari pegunungan, dan setiap batu ditempatkan pada tempatnya di bait suci, dipahat, dipoles, dan diuji sebelum dibawa ke Yerusalem. Dan ketika semua diletakkan di tanah, bangunan itu menyatu tanpa suara, kapak, atau palu. Bangunan ini melambangkan bait suci rohani Allah yang terdiri dari bahan-bahan yang dikumpulkan dari setiap bangsa dan bahasa dan kaum, dari semua tingkatan, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, terpelajar dan tidak terpelajar. Mereka bukanlah benda mati yang disatukan dengan batu dan pahat, palu dan pahat. Mereka adalah batu hidup yang digali dari dunia oleh kebenaran dan ahli bangunan agung. Tuhan atas bait suci sekarang sedang memotong dan memolesnya dan menyesuaikannya dengan tempatnya masing-masing. Bait suci ini akan menjadi sempurna di setiap bagiannya, menjadi kekaguman malaikat dan manusia, sebab pembangunan dan pembuatnya adalah Tuhan. Tidak ada seorang ataupun bangsa yang sempurna dalam setiap kebiasaan dan pemikirannya. Seseorang harus belajar dari yang lain. Oleh karena itu, Tuhan ingin agar bangsa-bangsa yang berbeda-beda berbaur bersama, menjadi satu dalam menilai dan dalam tujuan. Kemudian persatuan yang ada di dalam Kristus ini akan menjadi percontohan. Saya hampir takut untuk datang ke negara ini, karena saya mendengar banyak yang mengatakan bahwa perbedaan bangsa-bangsa di Eropa itu begitu khusus dan harus dijangkau dengan cara tertentu. Namun, hikmat Allah dijanjikan kepada mereka yang merasakan kebutuhannya dan yang memintanya. Tuhan dapat membawa orang-orang kemana mereka akan menerima kebenaran. Biarlah Tuhan menguasai pikiran dan membentuknya seperti tanah liat yang dibentuk di tangan pembuat tembikar, dan perbedaan-perbedaan tidak akan ada. Pandanglah Yesus, saudara-saudara, teladanilah cara dan semangatnya, dan engkau tidak akan kesulitan menjangkau kelas-kelas yang berbeda-beda ini. Kita tidak memiliki 6 pola untuk diikuti, hanya ada satu, dan itu adalah Kristus Yesus. Jika saudara-saudara di Italia, saudara-saudara di Perancis, dan saudara-saudara di Jerman berusaha menjadi seperti Dia, mereka akan menginjakan kaki mereka di atas dasar kebenaran yang sama. Roh yang sama yang akan berdiam di dalam yang satu akan tinggal di dalam yang lainnya. Kristus di dalam mereka, pengharapan akan kemuliaan. Saya memperingatkan engkau, saudara-saudara, untuk tidak membangun tembok pemisah di antara bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Sebaliknya, berusahalah untuk menghancurkannya dimanapun itu berada. Kita harus berusaha untuk membawa semua ke dalam keselarasan yang ada di dalam Yesus, bekerja untuk satu tujuan, yaitu keselamatan sesama manusia. Sebagai perenungan, perbedaan etnis atau budaya apakah yang masih memisahkan gereja?
Jadi yang paling kentara di gereja kita saat ini yang memisahkan adalah tingkat ekonomi, tingkat sosial, tingkat pendidikan. Itu yang paling kentara. Tetapi walaupun demikian, tidak ada satu gereja di dunia ini yang semuanya orang berpendidikan, atau semuanya orang kaya, atau semuanya memiliki status sosial yang baik. Biasanya di tiap gereja ada perbedaan, dan setiap strata itu ada hadir di dalam gereja. Nah sekarang saudara, kenapa kita harus memandang itu sebagai perbedaan? Bukankah kita ini adalah datang dari satu sumber yang sama, yaitu Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Atau kita masih mau mengatakan bahwa kalau ketika kita sekolah lebih tinggi, kita lebih baik dari orang yang lain? Bisa jadi kita salah. Karena orang yang lain juga adalah ciptaan Tuhan yang memiliki lebih daripada kita. Mungkin mereka dari sisi pendidikan mereka tidak memiliki pendidikan seperti kita yang tinggi, sekolah tinggi. Tetapi bisa jadi mereka lebih memiliki banyak pengalaman dibanding kita dalam hal menghadapi tantangan dalam hidup. Bisa jadi demikian. Itulah sebabnya maka tidak ada dalam renungan kita hari ini, tidak ada yang lebih. Kecuali kita datang kepada satu sumber, kita akan pahami bahwa kita datang dari satu sumber yang sama. Dan Tuhan ahli bangunan akan membentuk kita menjadi umat-umat Tuhan yang setia kepadanya. Biarlah pekabaran pagi ini jadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat yang besar di dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini setiap tugas kami tidak jalan sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Inilah menjadi doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah pekabaran pagi ini, sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua, shalom.